Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 Juni 2022 dengan judul Kehancuran adalah hasil ketidakpatuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Kurangnya penghormatan terhadap nasihat dari orang tua yang saleh adalah salah satu dosa yang mencolok dari zaman yang merosot ini. Ada banyak kehidupan di negeri kita yang gelap dan malang karena salah langkah dalam kegelapan. Dengan satu tindakan ketidaktaatan, banyak remaja telah merusak seluruh hidupnya dan membebani hati ibu yang penuh kasih dengan kesedihan. Allah tidak akan menganggap engkau tidak bersalah jika engkau mengikuti kebiasaan ini. Dengan meremehkan nasihat dari seorang ibu yang takut akan Allah, yang dengan rela memberikan nyawanya untuk anak-anaknya, engkau melanggar perintah kelima. Engkau tidak tahu kemana perjalanan hidupmu membawa engkau. Saya sekali lagi membela tuntutan seorang ibu, cinta seorang ibu. Tidak ada rasa tidak bersyukur yang lebih mendasar daripada apa yang menandai dosa ketidaktaatan kepada seorang ibu Kristen. Pada hari-hari engkau masih bayi tanpa daya, Dia mengawasi engkau. Doa dan air matanya disaksikan di sorga saat Dia dengan penuh kasih sayang merawat engkau. Untuk anak-anaknya, Dia telah bekerja keras dan merencanakan, berpikir, berdoa, dan melakukan penyangkalan diri. Sepanjang hidupmu, hatinya yang tulus selalu cemas dan bersungguh-sungguh untuk kesejahteraanmu. Namun sekarang engkau memilih jalanmu sendiri. Engkau mengikuti keinginanmu sendiri yang buta dan keras kepala. Terlepas dari akibat pahit akan engkau tuai, engkau akan membawa kesedihan kepadanya. Disalin dari buku Testimonis jilid 5 halaman 125. Ketidaktaatan telah menutup pintu bagi sejumlah besar pengetahuan yang mungkin diperoleh dari firman Allah. Seandainya manusia taat, mereka akan memahami rencana pemerintahan Allah. Sorga akan membuka ruang rahmat dan kemuliaan untuk diselidiki. Disalin dari buku Counsel to Teachers halaman 440 dan 441. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan berkat bagi masing-masing kami untuk
melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan, kurangnya penghormatan terhadap nasihat dari orang tua yang saleh adalah salah satu dosa yang mencolok dari zaman yang merosot ini. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah kesulitan hidup dan pandemi saat sekarang ini. Biarlah semuanya itu dapat dijalankan sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat, pengetahuan sorga dan roh dedikasi di dalam pelayanan kepada masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa khusus untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya hikmat sorga Tuhan curahkan kepada para panitia, para tukang dan juga semua peralatan yang mereka pergunakan. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Lebih khusus kami berdoa untuk Dr. Raymond yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan roh dedikasi sorga dicurahkan kepadanya. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Dimanapun mereka berada saat ini, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan memberkati guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Biarlah dengan hikmat dan pengetahuan sorga mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan sukacita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbaan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.